Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Facebook yang bernama Rani Priscilla. Cerita ini berjudul Para Gadis untuk Tumbal. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita menuju ke ceritanya. Tolong lepaskan aku. Aku pengen pulang. Aku sudah lebih dari ketakutan. Bagaimana aku tidak ketakutan? Dari tadi aku ditarik kuntilanak untuk masuk ke dalam kuburan. Di dalam ketakutan ini, aku hanya bisa terus mengesot untuk menyelamatkan diri. Ayo ikut aku. Suara mengerikan itu adalah suara kuntilanak yang menarikku untuk masuk ke dalam kuburan. Aku terus membaca ayat kursi dengan keadaan mengesot dan menangis. Kuntilanak itu terus mencekal pergelangan kakiku. Ia terlihat kepanasan saat aku membacakan ayat kursi yang diajarkan kakekku dulu. Setelah ia benar-benar tidak kuat lagi, ia terjatuh masuk ke dalam kuburan yang belum terkubur itu dan berteriak-teriak meminta tolong kepanasan. Aku buru-buru lari meskipun aku tak tahu arah pulang, karena tempat ini begitu asing bagiku. Aku tak peduli meskipun gelap dan hanya diterangi oleh cahaya bulan. Aku terus berjalan dengan pergelangan kakiku yang sakit ini. Aku pun tak sengaja menginjak sesuatu dan aku terjatuh. Entah itu jurang atau apa, tapi yang kurasa aku terguling-guling ke bawah sampai akhirnya aku tak sadarkan diri. Ada mayat, ada mayat. Sangat kudengar itu suara warga yang berteriak-teriak. Namun aku tak bisa membuka mata karena sangat berat. Dia belum mati, dia masih hidup. Ayo bawa ke rumah RT di sini. Masih terdengar jelas ketika mereka berbicara, dan terasa juga mereka menggotongku secara beramai-ramai. Namun mata ini masih belum bisa kubuka. Letakkan saja di atas kursi ini. Nyai, ambilkan minum Nyai. Teriak suara RT kampung ini yang bernama Barudin. Iya, bentar Kang. Ini minumannya. Dia siapa? Dan kenapa bajunya kotor sekali? Kata istrinya yang bernama Iem. Entahlah, warga menemukannya di jurang saat mereka sedang mencari kayu bakar. Katanya seperti itu Nyai. Oh gitu ya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu bisa cepat membuka matamu. Terdengar RT ini membacakan doa dan mengusapkan air ke pipiku. Tiba-tiba mataku bisa terbuka dan banyak sekali orang di dalam sini hanya untuk melihatku. Warga pun pulang saat aku sudah sadar. Alhamdulillah Nduk, kau sudah sadar. Nih minum dulu, kata istri dari Pak Barudin. Setelah minum, mandi ya, biar gak kotor gini, perintah Pak RT. Aku pun bergegas menuju WC yang masih terbuat dari bambu itu. WC-nya juga masih di luar kayak zaman dahulu. Aku mengetahui WC-nya di luar karena Mbok Iem yang menunjukkannya padaku. Setelah selesai mandi, aku diberikan pakaian oleh Mbok Iem. Coba cerita pada kami, ada apa sebenarnya denganmu? Kenapa kamu bisa ada di jurang seperti itu? Tanya Mbok Iem dan suaminya. Jadi kemarin pagi-pagi sekali aku lari untuk menjaga kesehatan. Saat aku lari, tak sengaja aku mendengar sesuatu di rumah Pak Dusun desa saya. Semakin saya dekati, semakin jelas orang-orang berbicara di dalam sana. Kalau tidak salah, mereka ngomong seperti ini. Kita harus mencari tumbal seorang gadis Tuan. Karena kalau tidak, desa ini akan mendapatkan petaka dari sang penunggu. Terdengar seperti itu, dan brak, Tuan yang bernama Santo ini menggebrak meja. Seketika jantung ini terasa akan copot. Aku melangkah mundur, dan tak sengaja aku menginjak ranting yang menimbulkan suara. Seketika terdengar mereka lari saat mereka melihatku. Mereka seperti orang yang senang saling pandang. Mau apa kalian? Tanyaku bergetar. Tenanglah gadis,
Kau hanya akan membuat kami senang karena kekayaan. Mereka tersenyum kegirangan. Sudah ku tahu mereka pasti akan menjadikanku tumbal. Aku berlari dan meminta pertolongan ke warga sekitar. Namun aneh, semua warga sini malah menangkapku. Setelah itu aku tak sadarkan diri. Setelah aku sadar, ternyata aku berada di liang lahat yang tak terkubur. Aku mau lari, namun tangan kuntilanak itu terus mencengkramku. Namun aku bisa lolos karena aku membacakan ayat kursi sebanyak-banyaknya. Sekarang aku tahu kenapa warga desaku semuanya kaya dan subur. Ternyata mereka akan menjadikan para gadis untuk tumbal. Dan di desaku tak diizinkan satupun orang untuk beribadah. Tapi aku sering diam-diam melakukan sholat. Oh gitu, Nduk. Sebenarnya warga desa kami juga sudah curiga pada desa Sinangworo itu. Ternyata benar dugaan kami semua. Nduk, kamu tinggal saja sama kami daripada nanti kamu dijadikan tumbal lagi. Oh iya, namamu siapa, Nduk? Tanya Mbok Yem padaku. Namaku Saimah, Mbok. Oh iya Saimah, kalau begitu itu kamarmu. Dan nanti makan ya. Iya. Sebelum lanjut, perkenalkan, namaku Saimah, warga Sinangworo. Namun aku sekarang berada di desa Pangkasemo. Umurku 18 tahun. Malam pun tiba. Kami bertiga melaksanakan sholat berjamaah. Tiba-tiba setelah sholat, terdengar suara ketukan pintu. Seketika Pak RT pun langsung berdiri. Jangan dibuka. Aku melarang padanya. Kenapa? Tanya RT. Biar enak didengar, aku ganti saja kata Pak RT ini dengan Bapak Dusun. Di kampungku dilarang, Pak. Jika ada yang bertamu malam-malam berarti itu bukan manusia. Tenang saja, itu pasti anakku, jawabnya. Ternyata benar, setelah pintu dibuka, terlihat ada seorang pemuda yang gagah dan tentunya sangat tampan. Dia sepertinya seumuran denganku. Pak, tadi aku kerja di desa Sinangworo. Aneh, kok bisa ya warga desa situ hampir semuanya kaya raya? Sambil meletakkan tas gendongnya. Mungkin di sana ibadahnya nggak pernah ketinggalan. Kata bapaknya berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi di desa Sinangworo. Mana mungkin, tadi saja saat aku akan melaksanakan sholat di sana, dilarang, Pak. Katanya sambil berjalan ke belakang rumah. Mungkin dia akan mandi. Dok, tidur sana, sudah malam. Iya, Mbok, saya tidur dulu ya. Sambil meninggalkan mereka berdua, aku langsung meletakkan tubuhku yang rasanya lelah sekali. Tiba-tiba, brak-brak. Seperti ada orang yang sedang mematahkan sesuatu di luar sana, dekat jendela kamarku ini. Dan ketika aku melihat dari celah jendela, kulihat seperti ada seorang wanita seumuranku sedang jongkok dan membelakangiku. Ia seperti sedang memakan sesuatu, entah apa yang ia makan. Tapi yang pasti itu seperti sebuah kaki manusia. Bagaimana kalau itu adalah anak lelaki tadi? Aku buru-buru keluar dari kamar dan... Pak, Bu, anak bapak dan ibu sedang dalam bahaya, kataku yang sangat panik ini. Maksud kamu saya? Anaknya yang bernama Ronald itu menunjukkan ke dirinya sendiri. Lah terus, wanita itu makan daging siapa? Maksud kamu apa, Saimah? Wanita siapa? Tanya Mbok Yem padaku. Biar kutunjukkan. Aku, Pak Dusun, Mbok Yem dan Ronald langsung menuju kamar yang tadi aku tempati. Kami melihat dari celah jendela secara bersamaan. Dan dia berbalik. Mukanya serem banget. Mulutnya dijahit, matanya melotot dengan rahangnya yang bolong. Sampai kelihatan banyak yang menggeliat, yaitu ulat-ulat kecil. Astagfirullah, bagaimana ini, Pak? Baru malam ini kita melihat kejadian aneh di sini. Aku tahu penyebabnya, Mbok. Kampung Sinangworo sedang mendapatkan karma dan mereka tidak dapat memberikan tumbal
Tapi kenapa kampung kita juga diteror? Mungkin karena kedatangan saya, Mbok, ucapku. Tidak, jangan ngomong kayak gitu, Pak Mali. Ya sudah, sekarang kamu tidur. Tapi saya takut, Mbok. Ya sudah, Mbok temenin. Jadi aku tidur sendiri, Nyai, kata suaminya memelas. Enggak, Pak, kan ada Ronald. Temenin Bapak ya, Ronald. Ah, gak bisa meluk lagi deh. Shh, Bapak, kalau ngomong suka depan anak-anak deh. Keceplosan, Nyai. Aku dan Ronald hanya terkekeh geli melihat sepasang suami istri ini. Ya sudah, tapi cuman malam ini ya, Nyai. Iya, Pak, tenang aja. Keesokan paginya aku dikejutkan dengan orang-orang yang banyak sekali di rumah. Maaf ya, Saimah, ibu dan bapak mendadak mau menjodohkan kamu dan Ronald, nak, karena takut jadi fitnah. Gimana, nak? Mau kan? Kata Pak Dusun suaminya, atau calon mertuaku. Saya gimana Kak Ronald aja, Pak. Mbok, soalnya saya tidak mau jika tidak setuju dari sebelah pihak saja. Kataku menjelaskan. Tenang saja, aku siap menjadi suamimu, Saimah, katanya sambil memegang pundakku. Baiklah, kalau kalian sudah setuju, mari kita mulai pernikahan sederhana ini. Setelah selesai menikah, rasanya canggung, apalagi sekarang mau menghadap malam. Ketika aku sedang masak untuk makan malam, tiba-tiba tok tok tok. Buka pintunya. Aku ingin tubuhmu yang manis. Terdengar suara kuntilanak yang menarik kakiku di kuburan waktu itu. Sontak aku terbelalak kaget. Ketukan itu semakin kencang dan kencang. Berikan aku keperawananmu. Ayolah, cepat. Tiba-tiba, brak, pintu terbuka lebar. Terlihat kuntilanak itu mematung dengan rambut terurai panjang. Tolong, tolong. Sambil menutup mataku karena ketakutan, badanku bergetar. Sampai-sampai badanku lemas tak berdaya. Ada apa, sayang? Kuntilanak. Di mana kuntilanak, sayang? Di sana. Sambil menunjuk ke arah pintu. Mana? Gak ada. Buka matamu kalau gak percaya. Aku langsung membuka mataku. Aneh, kok gak ada? Lihat, masakanmu gosong. Maaf, tadi aku gak fokus. Ya sudah, gak apa-apa. Sekarang mending tidur. Aku dan suamiku langsung berjalan memasuki kamar. Boleh ngomong sesuatu gak? Katanya gugup. Apa? Gimana ya? Kita kan sudah nikah, Dik. Jadi kakak minta itu. Katanya terlihat sekali dari raut wajahnya semakin gugup. Apa, Kak? Jatah, sambil menutup matanya. Oh alah, Kak. Aku terkekeh geli karena sangat lucu sekali dan sontak sambil tertawa. Gimana? Katanya. Ya sudah, matikan lampu dulu. Sontak dia buru-buru mematikan lampu dengan gerakan cepat. Keesokan paginya, tumben kalian keramas, kata bapak mertua membuat aku dan Kak Ronald malu. Pak, nggak boleh gitu, kita juga kan dulu kayak gitu, ucap Mbok Iem, yang sekarang aku memanggilnya dengan sebutan ibu, dan sambil meletakkan kopi di atas meja untuk suaminya. Hehehe, bercanda, Bu, kata bapak mertuaku sambil ketawa-ketawa kecil. Pak Dusun, suara warga berteriak, yaitu Pak Endin. Aduh, ada apa ini Pak Endin? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Aduh, maaf Pak, aku tadi menemukan mayat Pak Tono di dekat sumur. Wajahnya hancur dan ada bekas potongan tubuhnya. Dan satu lagi Pak, dagingnya amburadul, baunya anjir banget Pak. Sambil ngos-ngosan. Aduh, kalau begitu kita harus cepat-cepat membersihkan mayatnya, kata Pak mertuaku. Ibu, Ronald, saya mah,
Ayo, kita ke tempat TKP. Ketika sampai di sana, semua warga bergidik ngeri melihat potongan tubuhnya yang dagingnya sudah banyak mengelupas, seperti telah dimakan oleh seseorang. Semuanya sudah selesai, Pak, kata Pak Maman, kepercayaan bapak mertuaku. Ya udah, cepat bawa dia ke rumah duka, kata bapak mertuaku. Baik, siap Pak, kata Pak Maman. Tunggu, kataku mengagetkan semua orang di sini dan sontak melihat ke arahku. Ada apa, Neng? Kata Pak Maman sontak berbalik menatap wajahku. Bola matanya ketinggalan. Kutunjuk ke arah bola mata itu yang melotot ke arahku. Astagfirullah, untung kau melihatnya, Neng. Setelah itu semuanya selesai. Keesokan harinya, Mas kerja dulu ya, Dek. Kerja kemana, Kak? Ke Sinangworo. Warga di sini kerjanya ke sana, Dek, katanya padaku. Tapi desa itu sekarang sedang dikutuk, Kak. Itu tidak mungkin. Kalau tidak percaya nggak apa-apa sih, tapi aku ikut. Jangan, nanti kamu dijadikan tumbal lagi. Tenang aja, Kak, sekarang aku sudah tidak perawan. Karena hanya gadis yang masih perawan yang bisa dijadikan tumbal, Kak. Oh begitu ya. Ya sudah, cepat siap-siap, kita berangkat sekarang, ucapnya. Aku dan Kak Ronald dan banyak lagi warga yang pergi ke sana secara berbarengan. Terlihat di desa Sinangworo sangatlah sepi, gelap meskipun masih siang. Kulihat dari kejauhan ada seorang nenek-nenek yang sudah tak berdaya. Ia mengesot dengan berlumuran darah. Aku dan semua warga menghampirinya. Ada apa, Nek? Apa yang terjadi pada nenek? Pergi sana. Tinggal di sini mah gak bakalan selamat, kecuali manusia yang takwa. Cepat pergi jika ingin masih hidup. Tapi nenek gimana? Jangan memperdulikanku. Aku sudah pasti tidak akan selamat. Aku dan semua warga buru-buru keluar dari kampung Sinangworo karena sangat ketakutan mendengar ucapan sang nenek tadi. Kusempatkan waktu untuk melihat ke belakang. Ternyata si nenek sedang dirobek-robek oleh sang penunggu desa ini. Coba kalian bayangin, ngelihat secara langsung daging manusia dirobek-robek, seperti baju yang sudah rapuh. Setelah kejadian tadi siang yang membuatku bergidik ngeri, bagaimana dengan kondisi orang tuaku? Apakah mereka baik-baik saja? Tapi kan mereka juga sama ingin menumbalkan para gadis hanya untuk kekayaan. Dek, kamu kenapa? Tanya Kak Ronald mengagetkanku. Aku tak habis pikir, Kak. Kenapa hanya demi harta mereka berani menumbalkan anaknya? Mungkin karena mereka itu capek hidup susah. Konon nih ya, di zaman dulu desa Sinangworo itu adalah desa paling miskin. Jangankan untuk makan sehari-hari, untuk tidur pun mereka satu rumah sampai 28 orang. Karena hanya ada 5 rumah yang begitu juga kalau ada hujan, pasti mereka kedinginan dan juga rumahnya pasti bocor. Karena hanya mengandalkan rumah terbuat dari bambu dan genteng daun aras. Kenapa mereka tidak pindah desa saja? Entahlah, aku tidak tahu cara pola pikir mereka. Saimah, Ronald, ayo makan dulu. Tapi maaf, malam ini kita makan seadanya aja ya. Di pasar tadi hanya ada makanan seperti ini. Katanya sih gagal panen. Gak apa-apa, yang penting selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita. Setelah selesai makan, aku pingin pipis. Ya sudah, aku antar ya. Iya, Kak. Aku dan Kak Ronald keluar rumah hanya untuk ingin membuang air kecil. Kalian kan tahu, di sini WC-nya masih di luar. Kak Ronald tunggu aja di luar. Iya. Setelah selesai buang air kecil, ayo cepat masuk. Kak Ronald menarik tanganku dengan badan yang bergetar. Ada apa sih, Kak? Ayo cepat. Setelah masuk ke rumah, Kak Ronald langsung mengunci pintu. Ayo cerita, ada apa, Kak? Sekarang masuk dulu yuk ke kamar.
Ya udah ayo. Setelah di kamar, ayo sekarang cerita ada apa? Tadi waktu kamu lagi pipis, aku ngeliat kayak ada manusia yang separuhnya kayak badan babi. Dan satu lagi aku ngeliat kayak ada cewek nangis. Tapi matanya melotot, bola matanya berputar-putar seperti akan keluar. Kok bisa, Kak? Itu aneh bukan? Tapi ini nyata. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Seketika aku dan Kak Rona langsung terdiam dan kami berdua masuk ke dalam selimut secara bersamaan. Tok tok tok. Suara ketukan itu semakin lama, semakin kencang. Kulihat Kak Ronald sangat ketakutan. Badannya juga bergetar hebat. Dia memelukku sekencang mungkin. Suara apa itu? Aku takut, Dek. Tak lama dari itu ada suara orang yang mengetuk kaca kamar kami. Kayak akan pecah saja kacanya. Aku hanya bisa diam dalam selimut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu ada lagi ketukan di pintu kamar kami. Ini ibu, Nak. Terasa copot jantung ini. Aku kira bukan ibu, kata Kak Ronald bangkit. Mungkin ia akan membukakan pintu kamar. Tunggu, Kak. Jangan dibuka. Itu bukan ibu. Terus siapa, Dek? Aku yakin itu bukan manusia. Kak Ronald kembali masuk ke dalam selimut. Kita hanya bisa berpelukan agar bisa menghilangkan rasa takut kami. Keesokan paginya, banyak warga berhamburan keluar dari rumahnya. Monster! Monster! Tolong! Suara itu membuat aku dan Kak Ronald keluar. Ada apa, Pak? Bu? Apakah ada sesuatu yang membuat kalian ketakutan seperti ini? Maaf, Neng. Kami buru-buru. Mereka malah pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Kak, gimana ini? Apakah kita juga ikut lari? Ya sudah, kita lari saja. Daripada nantinya ada sesuatu di sana. Aku dan Ronald juga ikut berlari, seperti warga lainnya. Kulihat ibu dan bapak mertua juga ikut lari di belakang. Sudah, berhenti! Teriak bapak mertua. Sontak semua warga pun berhenti. Kenapa kalian harus lari ya? Di sana ada monster, Pak. Tubuhnya gede. Jangkungnya sama persis seperti tiang listrik. Mulutnya bau, sangat menyengat. Malah taringnya panjang. Dan satu lagi rambutnya gondrong. Mungkin itu genderuwo. Mari sekarang kita pergi ke imam kita, yaitu Ali Mujib. Kami semua pergi ke desa Tangkaloyo yang lumayan jauh dari desa kami. Sebenarnya ada apa ya? Kok desa kita sering diteror makhluk-makhluk astral sampai di pagi hari juga? Mungkin gara-gara anak gadis itu. Terdengar ibu-ibu saling bisik-bisik seperti menyindirku. Bisik-bisik yang sampai kedengaran di telingaku. Karena tatapan tajamnya selalu melirikku. Aku hanya bisa diam. Aku paham maksud mereka itu apa. Setelah cukup lama, kita semua berjalan melewati sungai, jalan setapak, dan jalan batu yang lumayan runcing. Alhamdulillah, sampailah kita di masjid milik Ali Mujib. Kita beristirahat di sana. Bapak mertua menghampiri Ali Mujib yang sedang duduk di terasnya. Ali Mujib adalah guru terbesar di desa ini. Malahan ia sudah terkenal di mana-mana. Jenggotnya yang lumayan panjang dan rambutnya yang putih, terlihat seperti orang ahli dalam hal apapun. Karena masjid dan rumah Ali Mujib bersebelahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil mencium punggung sang guru besar. Ada apa kamu kesini? Tanya sang guru. Tolong saya, guru. Di desa saya sedang ada kesulitan. Banyaknya hantu astral yang berdatangan. Rajinlah sholat. Tinggalkan pesugihan, persekutuan dengan iblis. Jauhkanlah dirimu dari perbuatan maksiat dan dekatkanlah dirimu dengan Allah. Baik, guru. Badanku bergetar. Ternyata di desa Pangkasemo juga ada yang melakukan pesugihan. Namun di desa sana seperti orang-orang yang sederhana saja. Tidak ada yang kaya raya. Kira-kira siapa ya
yang melakukan pesugihan. Kita tak mendapatkan apapun dari sana, hanya sebuah pesan yang diberikan oleh Ali Mujib. Ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada yang melakukan pesugihan ataupun yang lainnya. Karena yang mendapatkan terornya bukan yang melakukan pesugihan saja, namun semua orang yang mendapatkan terornya. Iya pak. Kalian tahu, aku curiga pada salah satu warga yang dari tadi terlihat gelisah, yaitu kepercayaan bapak mertua, Pak Maman. Tapi tidak mungkin rumah dia paling kecil di antara rumah warga lainnya. Dan dia juga hanya punya satu sawah, begitu juga sawahnya, hanya sepetak dan kecil. Pak Maman juga kerja di bapak mertua, jadi asisten bapak mertua, kemanapun bapak mertua pergi. Ketika sore pun tiba, semua warga seperti biasa, masih beraktivitas melakukan pekerjaannya masing-masing. Man, panggil bapak mertua pada Pak Maman, yang dari tadi hanya bengong di teras rumah bapak mertua dengan secangkir kopinya. Iya pak, ada apa? Dia menghampiri bapak mertua. Saya penasaran man, warga mana yang berani melakukan pesugihan di desa ini? Jadi saya mau kamu melihat ke dalam rumah warga satu persatu, semua. Sekarang pak, ku dengar Pak Maman berbicara dengan gugupnya. Tahun depan man, ya sekarang lah. Tunggu sebentar, Ronald, temani Pak Maman. Iya pak. Pak, kalau Kak Ronald ikut, saya mah juga ikut ya. Usulku menghampiri bapak mertua. Terserah kamu Saimah, mau ikut ataupun tidak, tak masalah. Aku, Kak Ronald dan Pak Maman mulai bertamu pada warga, dengan alasannya hanya ingin melihat keadaan warga. Karena jika secara langsung terang-terangan, takut warga tersinggung dengan alasan kami. Takutnya warga merasa dituduh melakukan pesugihan. Namun sejauh ini tidak ada tanda-tanda adanya warga yang melakukan pesugihan. Pak, ini sudah menjelang maghrib. Apa nggak sebaiknya besok saja kita lanjutkan? Tuturku pada Pak Maman, yang dari tadi celingak-celinguk memperhatikan warga sekitar. Ya sudah, baiklah. Saya juga harus pulang. Kasihan anak dan istri saya. Pasti mereka menunggu saya di rumah. Setelah itu aku dan Pak Maman berpisah karena beda arah pulang. Kak, ada yang aneh nggak sama Pak Maman? Enggak dek, gak ada yang aneh. Emang kenapa dek? Enggak, cuma nanya aja. Aneh kamu dek. Oh iya, kita harus buru-buru pulang. Malam ini kan malam Jumat Kliwon. Aku dan Kak Ronald malah berlari sekencang mungkin seperti anak-anak, hanya demi keselamatan kami berdua. Ayo cepat masuk Saimah, Ronald. Terlihat ibu mertua menunggu kami di teras dengan berteriak memanggil kami. Setelah sampai di depan pintu, kita buru-buru masuk dan ibu mertua langsung menguncinya. Untung kalian cepat sampai, kalau tidak dapat membahayakan diri kalian sendiri. Emang kenapa bu? Saimah, apakah kamu lagi haid? Iya bu, kok tahu? Tadi bu lihat ada bayangan hitam yang membuntuti kamu dari belakang, kayak sandekala. Apalagi malam ini malam Jumat Kliwon, jangan lupa harus selalu bertasbih. Iya bu. Dan kamu Ronald, malam ini jangan biarkan Saimah sendirian, temani dia kemanapun. Siap bu. Ayo, sekarang kita wudhu. Sudah waktunya sholat maghrib. Oke bu, kata Kak Ronald. Kamu duluan saja Ronald, nanti setelahnya ibu. Ibu harus nunggu dulu Saimah. Dia tidak boleh ditinggalkan. Iya bu. Setelah selesai Kak Ronald mengambil wudhu. Sekarang giliran ibu yang wudhu. Aku membuntuti Kak Ronald masuk ke dalam kamar. Aku tiduran di kasur dan Kak Ronald melaksanakan sholat maghrib. Aku hanya bisa bertasbih saja dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat setelah sholat, Kak Ronald mengambil Al-Quran dan membaca surat Yasin. Setelah itu surat Waqiah dan Al-Mulk. Sampai tibanya dan Isya.
Kulihat dia sedang melaksanakan sholat isya. Aku pun terlelap tidur. Dek, kakak ambil dulu air sama makan ya. Kamu kan belum makan dari tadi. Sambil menggoyang-goyangkan bauku. Tandanya ia membangunkanku. Jangan tinggalkan aku sendiri, Kak. Cuma sebentar, Dek. Aku ikut ya. Jangan, Dek. Kakak ngelihat kamu lemes gini. Pasti kamu gak kuat buat bangun. Iya sih, Kak. Kepalaku sakit sekali dan berat. Itulah karena kamu belum makan dari tadi. Jadi seperti itu. Tunggu ya, sebentar saja. Baiklah, ingat jangan lama-lama. Enggak, Dek, sambil berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara nenek-nenek dengan mengetuk kaca jendela dengan keras. Lapar, pengen darah haid kamu. Ayo cepat, aku akan menjilatnya. Terdengar suara wanita tua dari arah jendela kamarku. Suaranya berat dan serak. Aku hanya bisa beristighfar dengan menutup semua badanku dan wajahku oleh selimut. Tiba-tiba, buk, ada yang jatuh di sampingku. Ia mulai meraba tubuhku. Sampai-sampai aku akan menyebut nama Allah pun rasanya seperti susah. Badanku susah untuk digerakkan. Dek, Dek, terdengar suara Kak Ronald membuka pintu. Ayo makan. Aku pun membuka selimutku. Akhirnya sekarang aku bisa bergerak lagi. Kak, lama banget sih. Masa sih? Lama ya? Iya, Kak. Ya udah, sekarang ayo duduk. Kakak suapin. Aku pun duduk dibantu oleh Kak Ronald karena kepalaku yang sangat sakit ini dan terasa berat untuk duduk. Malam ini aku memakan makanan dengan lahap, malahan sampai habis. Ya sudah, kakak ke dapur dulu ya. Mau nyimpen piring sama gelas. Sudah, Kak, besok saja. Aku gak mau ditinggalkan kakak. Ya sudah, kakak simpan saja dekat pintu kalau begitu. Iya, Kak. Akhirnya aku pun tidur dengan nyenyak malam ini karena Kak Ronald memeluk tubuhku. Keesokan paginya seperti biasa, sarapan, cuci piring, cuci baju, dan membereskan rumah. Itu sudah biasa bagiku. Apalagi aku kan sudah punya suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Masuk, Pak. Jawabku dan mempersilakannya masuk. Namun ia hanya duduk di teras saja yang terbuat dari kayu. Enggak, Neng, saya duduk di sini aja. Enggak sopan loh, Pak, duduk di sana. Saya sebagai pribumi jadi tidak enak. Tidak apa-apa, Neng. Saya mau ketemu sama Pak Dusun. Apakah Pak Dusunnya ada, Neng? Ah, bapaknya lagi nggak ada, Pak. Lagi nyari kayu bakar sama Kak Ronald. Bapak mau tunggu saja. Iya, Neng, saya tunggu saja di sini. Aku pun ke dalam dan mengambilkan air putih dan menyerahkan kepada bapak yang tidak aku kenal ini. Monggo, Pak, diminum. Maaf, cuma ada air putih aja, Pak. Gak apa-apa, ini saja sudah lebih dari cukup, Neng. Aku pun duduk di teras dengan si bapak, bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Ia pernah digotong oleh makhluk halus, namun sempat terselamatkan karena membaca asma Allah, dan juga ayat kursi, dan banyak lagi cerita lainnya yang lebih seram. Ada tamu, ucap ibu mertua keluar dan ikut duduk bersama kami. Ini Pak Orman kan? Teman suami saya dulu. Iya, masih ingat aja kamu. Tumben kesini, ada apa? Ah, tidak. Aku hanya ingin bertemu saja dengan suami kamu. Oh, begitu. Neng, tolong ke pasar dulu ya. Persediaan di rumah habis. Ucap ibu mertua menyuruhku berbelanja dengan memberikan beberapa lembar uang dan kertas yang berisi tulisan belanja dan tas belanjaan. Aku pun bergegas menuju pasar yang ternyata di sana sangat ramai sekali. Mungkin banyak yang kehabisan persediaan hari ini. Aku pun mengambil satu persatu belanjaan yang ibu tulis di kertas. Setelah itu aku pulang
Namun saat aku melewati rumah Pak Maman, aku sedikit tertarik untuk berkunjung. Aku juga kan tak pernah berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Dari dalam sana terdengar suara wanita menjawab salamku dan membukakan pintu. Ini menantu Pak Dusun ya? Iya teh. Ayo masuk, silakan duduk. Tapi maaf, rumahnya sumpek. Ada apa ya? Tumben kesini? Nggak apa-apa teh. Pengen lihat aja keadaan teteh sama Pak Maman. Alhamdulillah sih, kita baik-baik saja, Sal. Alhamdulillah kalau begitu teh. Pak Maman di mana teh? Kok nggak kelihatan? Dia belum pulang, katanya sih semalam dia mau kerja. Bukannya kerjanya cuma sampai menjelang maghrib saja? Katanya sih cari kerja sampingan. Maklumlah, kan teteh lagi mengandung dan punya anak 2. Pasti banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi dia rela banting tulang demi keluarga. Alhamdulillah teh punya suami sangat bertanggung jawab. Iya, teteh mah sangat bersyukur banget. Kalau begitu aku pulang dulu ya teh. Soalnya takutnya ibu nyariin. Iya, hati-hati. Aku berjalan pulang dan setelah sampai di rumah, lah, kok sepi ya? Assalamualaikum. Kok nggak ada orang? Masuk aja. Aku menyimpan tas belanjaan dan aku merebahkan diriku di atas kasur. Dan aku pun ketiduran. Di dalam mimpi, Saima, jangan tinggal di desa ini. Ayo pindah ke desa lain. Desa ini sudah tidak aman. Bakal ada bencana besar. Tidak akan satupun orang yang selamat, kecuali dalam lindungan Allah. Gara-gara ada manusia yang mengabdi pada iblis, kunti, pocong, dan nenek Dangkawa. Nenek-nenek yang akan memberikan hartanya pada manusia yang lemah iman, biar menyembah kepadanya. Seketika aku terbangun dengan keringat yang bercucuran. Astagfirullah, siapa itu? Kenapa dek? Ucap Kak Ronald memasuki kamar. Enggak, aku hanya mimpi buruk kak. Makanya kalau sebelum tidur itu baca dulu doa. Iya kak, aku lupa. Sedikit cengengesan. Waktu siang telah tiba. Aku, Kak Ronald, ibu dan bapak sedang asik bersantai di teras rumah. Karena suasananya sangat adem, hingga membuat kami enak bersantai di teras. Ditambah lagi dengan angin sepoi-sepoi dan gorengan pisang ditambah air putih. Pak Maman pun datang menghampiri kami. Maaf pak, saya telat. Saya baru bangun tidur, kata Pak Maman sambil ngos-ngosan. Mungkin ia lelah karena berlari. Aduh man, padahal nggak apa-apa. Saya juga hari ini tidak ada kerjaan, jawab bapak santai. Dan Pak Maman pun duduk bersama kami di teras. Man, ini makan dulu goreng pisang, mumpung masih hangat, kata ibu sambil menyodorkan wadah goreng pisang ke Pak Maman. Iya, sambil mengambil satu goreng pisang. Pak, kata seorang pemuda menghampiri kami dengan bercucuran air mata. Aduh, apalagi nih, kata bapak berdecak kesal, karena selalu ada yang mengganggu kesenangannya. Tolong pak, tolong saya, adik saya pak hilang. Hilang bagaimana? Pemuda itu pun duduk di teras bersama kami dan menceritakan kronologinya. Jadi gini pak, tadi malam adik saya pengen kencing dan minta antar kepada saya. Cuman saya sudah tidak kuat, mengantuk sekali malam itu. Jadi dia pergi keluar sendiri. Bapak kan tahu WC umum ada di seberang jalan. Nah waktu itu terdengar ada suara wanita menjerit. Suaranya persis seperti adik saya pak. Dan saya hiraukan saja karena saya benar-benar mengantuk. Pas keesokan paginya, banyak warga yang menjerit-jerit melihat ada daging yang tersangkut di ranting dekat WC umum itu. Aku pun menghampirinya. Awalnya aku kira itu daging kambing. Tapi pas ada orang pintar tak sengaja lewat, katanya ia mencium bau daging manusia yang dimakan nenek penunggu desa. Saya pun langsung mencari keberadaan adik saya, karena dari tadi saya tidak pernah melihat adik saya. Dan orang pintar itu juga bilang
kalau daging yang tersangkut di ranting itu adalah daging perawan yang masih gadis. Dia menyimpulkan kalau itu benar daging adik saya, Pak. Kemana bapak dan ibumu? Tanya bapak. Meninggal 4 bulan lalu karena gagal memberikan tumbal. Sudah tidak ada perawan lagi di desa ini. Hanya tinggal adikku waktu itu. Namun ibu dan bapak rela mati daripada harus adikku yang ditumbalkan. Oh, jadi mereka bersekutu dengan iblis? Iya, Pak, tapi awalnya saya tidak tahu. Tapi saya tahu ketika menyaksikan sendiri. Nenek bermuka buruk itu memakan secara brutal di hadapanku. Awalnya adikku juga akan dimakan olehnya. Namun aku membaca doa sekuat mungkin untuk melindungi adikku. Kenapa ketika ibu dan bapakmu akan dimakan, tidak membacakan doa? Karena waktu itu aku baru pulang ngaji. Dan pas ngelihatnya juga sudah diobrak-abrik tinggal setengah. Tapi saya tidak bisa membantumu karena ini menyangkut kekuatan spiritual. Saya tidak bisa. Dari tadi aku hanya memperhatikan Pak Maman yang sudah pias. Entah kenapa dia seperti ketakutan begitu. Pak Maman kenapa? Pak Maman baik-baik saja kan? Ucapku memotong pembicaraan bapak dan pemuda itu. Saya pamit dulu ya. Istri saya sudah mau melahirkan. Aneh dalam hati. Ayolah Pak, tolong saya. Pak, apa sebaiknya kita menolongnya? Kasihan dia, sudah tidak punya siapa-siapa lagi, kata ibu mertua. Gimana cara menolongnya? Bukankah adiknya itu sudah dibawa ke alam gaib? Bagaimana kalau aku pergi ke rumah Pak Ali Mujib agar bisa menolong pemuda ini? Jawabku. Ya sudah, terserah kalian aja, ucap bapak mertua yang langsung masuk ke dalam rumah. Bapakmu ini kenapa? Aneh, bukankah dia harus bertanggung jawab sebagai ketua dari semua warganya? Kata ibu mencolek Kak Ronald. Entahlah bu, mungkin dia nggak sanggup kalau tentang perhantuan. Bapak kan penakut, ucap Kak Ronald terkekeh geli. Tenang saja, kami akan membantumu. Hanya saja tidak sekarang, paling besok, ucap ibu menenangkan pemuda itu. Baiklah bu, saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami serempak. Keesokan paginya aku dan Kak Ronald pergi ke rumah Kiai Ali Mujib. Aku dan Kak Ronald juga membawa perbekalan yang lumayan banyak, karena untuk menempuh perjalanan ke sana cukup jauh. Ketika sampai di rumahnya, aku dan Kak Ronald mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari masuk, ucap wanita berjilbab yang tengah hamil ini dan mempersilahkan duduk kepada kami. Cari Mas Ali Mujib ya? Iya teh, kami punya keperluan pada beliau. Ya udah, tunggu sebentar, dia lagi keluar, katanya sambil mengambil air dan menyodorkan pada kami. Monggo, diminum dulu, katanya. Iya teh, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sudah pulang, kata si teteh yang bernama Aisyah sembari menyalami pada suaminya itu. Kalian kesini mau memusnahkan manusia yang bersekutu dengan iblis bukan? Kok tahu Kiai? Saya sudah mengetahuinya. Ayo ikut saya. Kami mengikuti langkah kemana Pak Ali Mujib pergi. Dan kita berhenti di satu tempat, di mana tempat ini tak pernah kukunjungi, penuh dengan pepohonan yang rindang dan mengerikan. Kalian siap? Mau kemana Pak Kiai? Jangan banyak tanya, tutup mata kalian. Aku dan Kak Ronald langsung menutup mata dan surprise. Buka mata kalian. Perlahan ku buka mata dan banyak wanita dan pria digantung dengan teriakan yang menyayat hati. Banyak manusia juga yang ditusuk-tusuk oleh dirinya sendiri memakai golok yang panjang. Darahnya mengalir terus-menerus sampai aku tak tahan melihat semua ini. Pak Kiai, tolong hentikan semua ini. Kembalikan aku ke alam dunia. Alam apa ini? Kenapa sekeji ini? Ini adalah manusia yang sudah bersekutu dengan iblis. Mereka disiksa di alam gaib.
Mereka sungguh tersesat, kata Pak Ali Mujib menjelaskan. Bapak, Ibu, kulihat mereka sedang disiksa habis-habisan oleh seseorang yang memakai jubah yang menutupi seluruh badan dan mukanya. Sudah, ini adalah salah mereka. Mari kita kembali. Aku hanya bisa menangis karena melihat keadaan orang tuaku yang disiksa habis-habisan. Aku, Kak Ronald, dan Pak Ali Mujib pergi ke desa Kak Ronald. Semua warga dikumpulkan oleh Pak Ali Mujib. Mengakulah siapa di antara kalian yang melakukan pesugihan. Kalau tidak, akan ada musibah bagi kalian. Semuanya terdiam. Ya sudah, kalau tidak mau mengaku, jangan salahkan saya jika ada kekejaman pada kalian. Pak Ali Mujib langsung merapalkan doa dan keadaan menjadi mendung. Datang sebuah asap hitam dari belakang, dan bapak mertuaku diangkat oleh asap itu. Dan asap berkata, orang ini akan segera ku ambil. Dan asap itu pun juga mengambil Pak Maman. Astagfirullah, jadi Pak Dusun yang melakukan pesugihan, dan Pak Maman juga, ucap semua warga kaget. Jangankan warga, aku pun menantunya merasa tak percaya. Tolong maafkan aku, ucap bapak mertua dan Pak Maman, kesakitan karena dicekik dan dibawa pergi oleh asap. Ibu mertuaku pingsan, tak nyangka mungkin kalau suaminya melakukan pesugihan. Keadaan mulai biasa lagi, istri Pak Maman pun bunuh diri dengan keadaan hamil. Mungkin tak percaya suaminya melakukan hal yang dilarang agama. Di desa ini setiap malam pasti ada ketukan, dan setiap malam terdengar suara, kembalikan suamiku. Ini adalah teror dari arwah istri Pak Maman. Bahkan semua warga pun sering ketakutan dan selalu diteror. Siapa saja yang membuka pintu, dia akan meninggal. Itulah akhir cerita yang berjudul Para Gadis Ditumbalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.